Halo, salam dan bahagia. Saya Wahyudi, NIM 2018 013 163. Saya dari Padepokan 187 ingin membagikan video bimbingan tentang learning how to learn, yaitu belajar cara belajar di masa COVID-19. Nah, untuk lebih lanjut, ayo simak videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih belajar cara belajar atau yang sering disebut juga dengan konsep learning how to learn. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah agar para siswa dan mahasiswa pada umumnya tahu bagaimana sih cara belajar yang efektif. Nah, yang seperti kita tahu kebanyakan para siswa ini kebanyakan dalam belajar ini mereka menggunakan sistem hafalan, cara belajar SKS atau bisa disebut sistem kebut semalam dan lain sebagainya. Apa itu learning how to learn? Learning how to learn adalah suatu konsep tentang belajar cara belajar. Maksudnya gini, setiap manusia itu punya cara belajarnya masing-masing. Nah, di sini saya akan mengenalkan konsep belajar deliberate practice yang notabene ini sangat efektif. Ceritanya gini, berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang saya lakukan, banyak anak yang tadinya merasa ya jago di bidang tertentu, sebenarnya EQ itu ngaruh nggak sih? Dan apakah EQ itu bisa ditingkatin apa enggak? Ya tentunya EQ ini bisa ditingkatin juga. Toh tes dalam tes EQ itu sama aja teks blog itu, dia bisa di istilahnya gini, bisa dipelajari lah gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bakat itu ngaruh nggak sih? Nah, dari anggapan saya sendiri, bakat itu nggak terlalu ngaruh. Kenapa? Karena bakat itu bisa dikembangin asal pembelajaran atau latihan itu kita lakukan dengan benar dan efektif. Dari riset yang ada, bisa dibuktiin bahwa bakat itu nggak terlalu berpengaruh. Lalu apa dong yang berpengaruh? Apakah pengalaman? Pengalaman atau experience juga ternyata nggak terlalu berpengaruh untuk mendapatkan performance yang luar biasa. Terus kalau bakat sama pengalaman nggak terlalu ngaruh, lalu apa nih yang berpengaruh secara signifikan? Ternyata yang sangat berpengaruh secara signifikan yaitu deliberate practice. Jadi ceritanya gini. Pertama, apa bakat ngaruh? Sebenarnya tetap ngaruh pada awalnya. Seorang superior performers butuh atau tingkat kemampuan misal 200. Bakat itu di setiap orang dari lahir itu pasti berbeda-beda. Ada yang 3, 4, 5 misalnya. Terus misal kita masih TK, anak-anak itu ikut lomba. Ternyata yang tingkat bakat yang besar menang. Dengan menang, otomatis dia ngerasa bangga dong dan merasa dirinya berbakat. Akhirnya, dia punya self confidence yang tinggi. Sampai akhirnya, dia lebih semangat untuk belajar lebih. Kalaupun menemukan kesulitan, dia bakal belajar semakin keras. Nah, di keadaan anak yang lain dengan tingkat bakat yang lebih kecil, ternyata dia kalah nih. Karena kalah, mungkin dia ngerasa nggak berbakat, merasa males. Selanjutnya, kalian bayangin, kalau yang males ini nggak belajar dan satunya tetap belajar, sebenarnya mereka masih bisa mencapai tingkat kemampuan 200 untuk menjadi superior performers. Hybrid practice adalah belajar dan latihan terus-menerus dengan cara yang benar. Gimana dong caranya? Misalnya gini, gue butuh 20 sub skill untuk kita jadi superior performers. Deliberate practice itu adalah bagaimana kita bisa menguasai fundamental skill secara benar sehingga bisa kebentuk satu
framework dan big picture-nya, dan terbentuk untuk untuk melatih sehingga jadi jago dan superior. Dan akhirnya bisa total ketika melakukan hal itu karena udah punya dasar-dasar yang benar. Analoginya gini, misalnya kita mau main bulu tangkis, banyak orang ketika dia pengen menguasai suatu bidang, dia sering latihan dengan banyakin tanding, dengan melawan orang lain. Dengan memperbanyak tanding, itu meningkatkan pengalaman kalian. Hal ini mungkin meningkat di awal-awal, tapi setelah 1 sampai 2 tahun, dia akan stuck di situ-situ aja dan gak bisa berkembang lagi. Pengalaman itu belum berpengaruh secara signifikan untuk menjadi superior performers. Ketika mungkin kita nggak sadar hal penting apa yang sebenarnya harus diperbaiki secara detail. Sebenarnya, apa yang diperlukan adalah breakdown hal-hal yang perlu dilatih secara detail. Misalnya, dalam bulu tangkis tadi, pertama ningkatin stamina dengan lari, latihan di tanjakan, latih kaki, latihan mukul-mukul terus-terusan, mukul dari kiri kanan, terus kemudian latihan smash, lakukan drop spots secara berulang-ulang. Nah, delivery practice adalah gimana caranya kalian melatih apa yang kurang dan sulit secara berulang-ulang, dilatih terus menerus sampai lancar, sampai bener-bener ngerti dan bisa banget. Contoh lainnya misalnya ngerjain soal matematika. Jangan cuma ngerjain soal campuran. Dengan ngerjain semuanya, itu namanya baru ningkatin pengalaman kalian saja. Yang signifikan adalah ketika layout. Kalian lihat kelemahan kalian apa? Misalnya integral. Kalian latih terus soal-soal tentang integral yang signifikan dengan konsep yang kalian kuasai lebih dahulu. Terus variasinya juga kalian latih terus menerus sampai terbiasa. Jangan lupa foundationnya juga harus kuat. Deliberate practice itu adalah latihan dasar dan spesifik terus menerus, dan kalau udah ngerasa mantep banget, baru belajar hal yang lain. Tanding atau ningkatin pengalaman juga perlu banget, tetapi harus imbang juga sama latihan terus menerus. Berdasarkan risetnya di bidang yang lain, ternyata banyak pemenang yang berpengaruh adalah deliberate practice itu sendiri. Jadi kalau mau punya kemampuan yang luar biasa di suatu bidang, kalian harus belajar dengan metode deliberate practice. Ini cocok banget kalau kalian belajar selagi masih muda. Kenapa? Karena kalian butuh waktu banyak untuk melakukan hal tersebut. Satu hal yang penting lagi adalah deliberate practice itu butuh ketahanan diri atau endurance yang kuat. Ada yang bilang learning is fun. Di satu sisi emang benar, tapi di sisi lain untuk memiliki endurance yang tinggi banget itu penting banget. Jangan pernah berhenti di tengah-tengah. Jangan tahu-tahu berhenti karena bisa jadi hasil belajar yang kita jadi nggak balance dan nggak maksimal. Kadang kalau lagi mood semangat tapi nggak mood, lo tinggalin. Nah, itu jangan sampai gitu tuh. Itu gawat. Lo harus keep your endurance secara stabil terus menerus. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan tentang learning how to learn, belajar cara belajar. Satu pesan dari saya, tetap semangat belajar buat kalian yang masih sekolah, dan ayo kita patuhi protokol 3M, yaitu selalu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Oke, salam dan bahagia.